Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrezi Mahendra, saya dari kelas MPI 5B. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang konsep dasar perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama tentang pengertian perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan adalah suatu tahap awal untuk melakukan pengambilan atau penentuan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Perencanaan dalam pendidikan harus dilakukan agar segala kegiatan yang berkaitan dengan program pendidikan dapat dipikirkan secara matang. Hal ini juga dapat membantu untuk mengurangi masalah yang muncul sesegera mungkin. Perencanaan dalam dunia pendidikan itu sangat penting karena perencanaan akan mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu program pendidikan. Perencanaan juga memberikan kejelasan arah dalam proses menjalankan sebuah program pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Jika dalam perencanaan tersebut terdapat sebuah masalah, maka itu akan memberikan dampak yang fatal bagi keberlangsungan pendidikan yang akan dijalankan. Yang kedua yaitu tentang prinsip perencanaan pendidikan. Eh, Perencanaan pendidikan memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam proses perumusannya dan penetapannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama prinsip interdisipliner yang mengenai tentang berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta norma-norma kehidupan. Yang kedua yaitu tentang prinsip fleksibilitas yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman dan juga perubahan kehidupan masyarakat untuk menjawab tantangan yang akan ada di masa yang akan datang. Yang ketiga tentang prinsip efektivitas dan efisien, yaitu adalah berprinsip pada perhitungan sumber daya yang ada dengan cermat dan menggunakannya secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Kemudian prinsip progress of change, yaitu memberikan dorongan dan peluang kepada setiap warga sekolah untuk berkarya, berinovasi, dan juga berkreasi untuk menghasilkan pembaharuan yang berkualitas sesuai dengan peranannya masing-masing. Kemudian ada prinsip objektif, rasional, dan sistematis, yaitu satu prinsip yang harus disusun berdasarkan data, analisa kebutuhan, dan manfaat layanan yang bisa diwujudkan dan memiliki susunan tahapan yang jelas dan tentunya berkelanjutan. Kemudian ada prinsip kooperatif dan komprehensif, yaitu berprinsip untuk memotivasi dan membangun karakter warga sekolah agar mampu bekerja sama dengan baik, yang mencakup semua layanan pendidikan akademik maupun non-akademik peserta didik. Kemudian ada prinsip human resource development yang berprinsip pada berorientasi pada pembangunan dan pengembangan SDM untuk mencapai kompetensi yang unggul. Yang ketiga yaitu tentang unsur perencanaan pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan ada beberapa unsur. Yang pertama harus bersifat rasional dan sistematis. Penjelasannya itu mudah dipahami secara logika dan tersusun secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian mengandung unsur pembangunan dan pengembangan yang berorientasi pada pembentukan intelektual dan akademik peserta didik, dan juga pengembangan bakat dan minat yang terkandung dalam diri peserta didik. Kemudian unsur efektif dan efisien. Unsur ini memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tepat agar hasil yang dihasilkan itu berkompeten dan memiliki intelektual yang tinggi dan unggul. Kemudian unsurnya selanjutnya yaitu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Harus sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan dan juga tujuan program pendidikan. Untuk tujuan lembaga pendidikan sendiri mungkin kita harus dalam perencanaan itu membentuk citra positif bagi lembaga pendidikan. Sedangkan tujuan program pendidikannya adalah membentuk peserta didik memiliki kompetensi yang unggul. Kemudian yang keempat yaitu tahap penyusunan perencanaan pendidikan. Dalam perencanaan penyusunan pendidikan dalam tahap penyusunan perencanaan pendidikan ada beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap need assessment yang menyangkut kajian terhadap kebutuhan dan perkiraan yang diperlukan dalam pengembangan dan juga pelayanan pendidikan.
Tahap need assessment ini memberikan informasi terkait tercapainya program pada sebelumnya, kemudian memberikan informasi tentang sumber daya yang ada, kemudian memberikan informasi tentang tantangan yang harus dihadapi di depan. Kemudian yang kedua yaitu tahap formulation atau tahap perumusan, yang merumuskan tujuan dan juga sasaran yang hendak dicapai dengan berlandaskan visi dan misi serta hasil asesmen lembaga pendidikan tersebut. Kemudian tahap policy and priority setting, yaitu tahap perancangan kebijakan yang akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan, kemudian juga menetapkan prioritas strategi layanan pendidikan yang jelas. Kemudian masuk pada tahap uji kelayakan, yang menguji tentang kelayakan SDM agar pendidikan itu menghasilkan kelayakan rencana pendidikan yang baik. Kemudian tahap penerapan. Dalam tahap penerapan ini atau tahap pelaksanaan itu mewujudkan program-program yang sudah direncanakan dengan baik sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian jika sudah dilaksanakan maka masuk pada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan juga digunakan untuk memperoleh masukan atau feedback yang tujuannya yaitu untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Kemudian saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang landasan dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama kita awali dengan pengertian perencanaan pendidikan yang sudah saya jelaskan di materi yang pertama. Yang intinya pengertian perencanaan pendidikan adalah suatu proses awal yang harus dilakukan lembaga pendidikan untuk menetapkan program dan kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu tentang landasan perencanaan pendidikan Islam. Dalam perencanaan pendidikan Islam ada landasan-landasan yang dijadikan sebagai tumpuan. Yang pertama yaitu landasan filsafat. Adalah landasan yang memiliki fungsi memberikan pemahaman terhadap sistem pembelajaran, kemudian sistem mengambil keputusan dan menganalisis konsep pendidikan. Yang kedua yaitu tahap historis, yaitu maksud saya landasan historis, yaitu landasan yang mengajarkan tentang keberhasilan di masa lalu yang nantinya akan diperbaiki di masa yang akan datang. Kemudian landasan sosial, yaitu landasan yang membentuk nilai, norma, dan kerangka budaya pendidikan. Kemudian landasan ekonomi adalah landasan yang memberikan gambaran mengenai potensi keuntungan baik secara materi maupun potensi yang ada. Kemudian landasan politik dan administrasi, yaitu landasan yang digunakan untuk menentukan strategi pembuatan rencana dan juga penataan tata kelola lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu ada landasan psikologi, yaitu landasan yang digunakan untuk mengetahui sisi kemanusiaan baik dari pendidik maupun peserta didik. Untuk prinsip-prinsipnya yang telah saya sampaikan di materi yang pertama, yaitu ada prinsip interdisipliner, kemudian ada prinsip fleksibel, ada prinsip efektivitas dan efisiensi, kemudian ada prinsip progress of change, kemudian ada prinsip objektif, rasional dan sistematis, kemudian ada prinsip kooperatif komprehensif, dan prinsip human resource and development. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.